wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang narkoba. Generasi muda dan narkoba merupakan dua hal yang sangat berhubungan erat karena belakangan ini banyak ditemui di beragam kasus narkoba yang melibatkan generasi muda kita. Bukan hanya sebagai pemakai, tidak sedikit generasi muda yang rela menjadi pengedar narkoba sehingga semakin membuat pelik permasalahan tentang narkoba di lingkungan generasi muda. Terlibatnya generasi muda di Indonesia pada jaringan narkoba internasional juga disinyalir telah marak terjadi akhir-akhir ini, sehingga membuat pihak kepolisian dan aparat yang terkait harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap serta minimalkan hal-hal yang tidak baik tersebut. Satu hal yang sungguh mencegahkan adalah semakin luasnya peredaran narkoba saat ini, bahkan telah menambahkan sampai ke lingkungan sekolah dasar, sebuah tamparan yang cukup keras bagi para penegak hukum. Kita tidak bisa semena-mena menyalahkan para generasi muda tersebut. Mengapa? Sampai mereka terjerumus ke dalam lingkaran setan tersebut adalah sebuah langkah yang bijak bila kita mencari akar produk permasalahannya. Mengapa sampai mereka tergelincir ke dunia narkoba bila masalah utama ada pada peran orang tua yang kurang memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak-anaknya. Pola pendekatan orang tua harus segera dilakukan, demikian juga bila ditemukan pemicu masalah yang lain. Memenjarakan generasi muda yang terlibat dalam dunia narkoba, terutama yang generasi muda sebagai pemakai narkoba, bukanlah langkah penyelesaian yang bijak. Keputusan tersebut tidaklah penyelesaian masalah yang terjadi, sebenarnya hanya meredam masalah sesaat dan ibarat menyempatkan bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Langkah yang baik atau bijak adalah menempatkan generasi muda sebagai pemakai narkoba ke dalam tempat rehabilitasi, sebagai para pemakai narkoba tidak merasa terasing dan bersalah dan berkepanjangan sehingga malah akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Hal ini sangat penting mengingat pada generasi muda merupakan tulang punggung negara yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Namun, ribuan pemuda telah menyia-nyiakan hidup mereka karena obat terlarang di negeri kita, Indonesia. Mereka kebanyakan korban dari lingkungan yang kejam, keluarga broken home, dari kebodohan, dari rasa keinginan tahu, atau juga dari korban para mafia narkoba. Diperkirakan bahwa sekitar 4 juta orang di Indonesia sebagai pengguna narkoba, atau sekitar 1 dari setiap 50 orang di Indonesia adalah atau pernah mencicipi obat terlarang tersebut. Diperkirakan 3 dari 10 orang anak muda adalah pengguna narkoba, sehingga studi yang dilakukan di kantor ILO, Organisasi Buruh Pengguna Narkoba, sebuah studi yang dilakukan dan menunjukkan bahwa sekitar 4% penggunaan narkoba di negeri ini adalah anak-anak di bawah 17 tahun. 2 dari 10 pengguna terlibat dari perdagangan gelap. Beberapa remaja mulai terlibat dalam memproduksi obat-obat perdagangan gelap ini. Beberapa remaja mulai terlibat dalam memproduksi obat-obat yang memperdagangkannya antara usia 13 tahun sampai 15 tahun. Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional mengatakan bahwa penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang di negara ini berjumlah sekitar 7.000 siswa SMP, lebih dari 10.000 siswa SMU, dan sekitar 800 siswa SD. Data yang begitu sangat memperlihatkan dan membuat kita cemas akan masa depan nanti. Entah akan bagaimana kelak bila pengguna barang haram tersebut terus meningkat. Orang biasa-biasanya menggunakan obat-obat terlarang
untuk bersenang-senang atau melarikan diri dari tekanan hidup. Penggunaan narkoba di kalangan siswa sangat mengkhawatirkan. Dilaporkan bahwa sejumlah pedagang beroperasi di sekitar sekolah dengan menipu, memaksa atau memberi obat-obat terlarang tersebut secara gratis kepada para siswa sekitar sekolah tersebut. Setelah siswa yang kecanduan, mereka kemudian pergi ke para pedagang untuk membeli obat-obat terlarang. Jika mereka tidak punya uang, mereka mencurinya dan anggota keluarga mereka atau orang lain. Fakta-fakta di atas menunjukkan kepada kita bagaimana akrab narkoba di kalangan generasi muda kita. Hal yang harus ketahui sebagai pegangan kita agar terhindar dari bujuk rayu pada para mafia narkoba. Pertama, kita harus tahu apa arti dari kecanduan obat. Kecanduan obat adalah penyakit yang kompleks. Hal ini ditandai dengan komplikasi kadang-kadang tak terkenal, keinginan obat, mencari dan menggunakan bahan dalam menghadapi konsekuensi yang negatif. Obat mencari menjadi komplikasi sebagai obat-obat. Dengan demikian, para pelaku bagi banyak orang yang kecanduan obat menjadi kronis dengan kemungkinan kambuh bahkan setelah jangka waktu yang lama. Dengan mengetahui bagaimana keseriusan konsekuensi dari menggunakan narkoba, mudah-mudahan bisa menghindari dari jerat tersebut. Namun kita harus mengetahui jenis-jenis narkoba. Yang pertama, narkotika dan obat-obatan. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika kesalahgunaan. Menurut UU tentang narkoba, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan, yaitu narkoba golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsikan karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua, narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang dari 85 jenis. Beberapa di antara seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan ketiga yaitu golongan memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan yang banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga dibuat melalui proses kimia. Adapun yang terakhir, golongan ketiga memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan yang banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi seperti yang sudah disebutkan di atas. Ada beberapa jenis narkoba yang dapat secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jenis-jenis narkotika tersebut adalah narkotika berjenis sintesis. Jenis satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contohnya, narkotika yang bersifat sintesis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Narkotika jenis semi-sintesis menggunakan bahan utama berupa narkotika alami dan kemudian diisolasi dengan cara relaksasi dan memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lainnya. Narkotika jenis alami yaitu ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungan yang masih kuat, zat tersebut tidak dapat diperolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan saat akibat fatalnya adalah kematian.
Bahaya dan dampaknya narkoba pada hidup dan kesehatan. Peredaran dampak narkoba saat ini. Menurut tingkat kesadaran, pemakaian yang menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu sehingga bingung dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan serta mengenali lingkungan sekitar. Selanjutnya, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika dipakai menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang tinggi atau dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang, dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya. Selanjutnya, gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obat tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukuman. Pemakaian zat-zat narkotika yang harus diperolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter. Selebihnya, obat-obat tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dan keluarga kacau sehingga kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.